Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Career Development Seminar yang malam ini mempunyai tema Research Proposal Mantap Fully Funded PhD dalam Genggaman. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita mulai kepada sesi diskusi, mari kita panjatkan puji syukur karena di tengah-tengah kepadatan aktivitas, kita masih diberikan kesehatan untuk mengembangkan diri dan berproduktivitas. Saya juga ingin menyapa teman-teman semua yang sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan Iya, bahagia semua. Oke. Dan malam ini DPP, Career Development Seminar hadir secara spesial untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi di jenjang S3 atau PhD. Karena malam ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih proposal atau sebuah proposal penelitian itu eh, penting bagi aplikasi studi doktoral seperti itu. Mungkin tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung sambut saja pembicara kita, yakni Mbak Agnia, yang merupakan PhD candidate di Doctoral Science Management, em, di Doctoral Science Management di Doctoral Science Management SBM ITB dan Coventry University United Kingdom. Beliau juga merupakan reviewer dari Emerald, Scopus Index Journal dan seorang yang memang mempunyai banyak publikasi jurnal internasional terindeks Scopus dari mulai Q1 sampai dengan Q3. Baik, mungkin kepada Mbak Agnia kita langsung persilahkan. Oke, semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mas Iya untuk pembukaannya. Semoga di sini semuanya dalam keadaan yang sehat dan sebelumnya mungkin di sini yang join pastinya ingin ya meraih PhD gitu. Jadi semoga di sini kita bisa sama-sama belajar mungkin karena waktunya singkat tapi setidaknya seenggaknya bisa memberikan bayangan lah gitu untuk teman-teman semua. Nah, mungkin saya izin cerita terlebih dahulu ya, gitu. Jadi, apa sih yang membedakan kita dengan PhD gitu ya? Kita dengan PhD, dengan master, atau misalnya dengan yang lain. Nah, jadi ketika kita PhD, itu memang biasanya tidak semuanya itu berasal dari scholars gitu. Jadi memang tidak semuanya itu merupakan yang memang sering membuat jurnal gitu. Misalnya ketika saya sekarang dapat beasiswa, itu tidak semuanya memang dia scholar gitu. Jadi ada juga yang sifatnya praktisi atau mungkin shifting gitu ya dari pekerjaan sebelumnya. Nah, yang membedakan doktoral dengan degree lainnya itu, jadi ketika kita doktoral biasanya dituntut untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, saya izin sambil share screen. oke. O- Ntar, Oke, mungkin saya izin cerita terlebih dahulu ya, gitu. Jadi ketika kita mau PhD, itu apa sih yang kita perlu persiapkan? Nah, biasanya itu ada beberapa hal, teman-teman. Nah, jadi memang ketika kita mau PhD itu tidak hanya kita berbicara terkait dengan proses administratif, tapi juga kita memang harus mempersiapkan research proposalnya. Gitu. Nah, sebetulnya untuk CDS yang hari ini kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan research proposal. Jadi misalnya apa sih yang kita bisa persiapkan untuk PhD dan bagaimana sih kita itu bisa membentuk research proposal yang memang acceptable gitu ya dalam tingkat jenjang doktoral. Karena mungkin kalau di sini pasti Bapak Ibu sudah melalui magister. Kalau magister itu dia biasanya lebih aplikatif ya gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita MBA
itu biasanya kita bisa nih mengajukan proposal yang memang sifatnya itu case di dalam perusahaan gitu, tanpa ada kebaruan yang lebih dalam. Nah, bedanya kalau untuk doctoral degree itu dia memang harus lebih dalam gitu. Jadi kalau misalnya kita cek taksonomi Bloom, sebentar, saya coba ngasih gambaran terlebih dahulu. Oke, jadi kita harus sejauh apa gitu ya ketika kita ingin PhD. Nah, kalau misalnya magister, Bapak Ibu, jadi kalau magister itu dia biasanya hanya berhenti sampai evaluate. Jadi dia taksonomi belum yang kedua dari atas ya gitu. Jadi biasanya itu mengenai appraise, argue, defend, select, support, value, kritik, dan juga weight. Jadi memang biasanya kita mengkritik nih misalnya penelitian sebelumnya itu kayak gimana dan bagaimana sih aplikasinya di dalam penelitian kita. Sedangkan kalau untuk doktoral itu dia memang sangat berbeda. Jadi misalnya kalau nilai kesulitan magister itu misalnya di 6, tapi kalau doktoral itu dia bisa sampai 10 gitu misalnya kalau one out of 10 ya gitu. Nah, jadi kalau untuk doktoral itu dia berada dalam tahap create. Jadi kita tidak hanya bicara eh, terkait dengan aplikasinya atau misalnya bisa dibilang case study, tapi kita harus memberikan keterbaruan yang lebih gitu. Nah, keterbaruan yang lebih itu sebetulnya bisa kita pelajari terlebih dahulu karena memang kalau kita bandingkan ya antara PhD baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, biasanya hampir banyak negara ya, dia itu memang mewajibkan diperlukan adanya riset proposal. Contohnya kalau misalnya di Jepang, itu dia memang diwajibkan diperlukan adanya riset proposal di Singapura dan sebagainya. Nah, kalau memang di Kalau memang di contohnya di sini ada di Europe, Europe juga dia mewajibkan untuk riset proposal yang memang biasanya kalau yang tidak memerlukan riset proposal itu di US karena memang dia untuk risetnya itu berada di tahun di tahun kedua atau di semester ketiga. Oke, tanpa bicara panjang lebar, mungkin saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu di sini terkait dengan apa sih gitu yang memang menjadi komponen di dalam research proposal. Oke, oke. Ini tanggal promonya. Oke, jadi di sini kita berbicara terkait dengan novelty. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin dulu apply ya untuk magister itu novelty tidak menjadi terlalu penting gitu. Jadi balik lagi tadi yang seperti saya bilang biasanya itu lebih ke applicability-nya ya. Applicability misalnya untuk dalam konteks misalnya penelitian sudah dilakukan di mana, terus di Indonesia belum. Nah, biasanya kalau magister itu sampai situ. Biasanya agak nyentuh-nyentuh teori, tapi tidak terlalu kuat teorinya hanya sebagai penghubung. Kalau di dalam doktoral, itu dia teori itu menjadi kontributor utama ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini, ada research gap, itu dia betul-betul memang membandingkan ya. Jadi yang menjadi komponen utama di dalam doktoral itu adalah theoretical gap, lalu methodological gap, biasanya itu. Sedangkan kalau misalnya di magister, itu dia hanya tingkatan biasanya practical knowledge gap atau misalnya population gap gitu Bapak Ibu. Jadi memang untuk doktoral itu dia jauh lebih dalam lah gitu. Nah, nanti setelah ini juga kita akan lihat gimana sih caranya atau misalnya overview terkait dengan theoretical gap itu seperti apa. Jadi yang paling penting adalah novelty-nya. Jadi biasanya kalau memang Bapak Ibu nanti mau apply doktoral, itu memang kita biasanya lihat dulu nih kampusnya apa. Lalu yang kedua itu ininya ya promotornya siapa gitu. Biasanya dari situ dan tema atau topiknya itu dari mana. Atau senternya itu dia lagi sedang penelitian apa. Biasanya di seputaran itu. Karena memang beasiswa kalau nggak dari senternya atau dari kampusnya atau biasanya ada beasiswa pemerintah. Itu ada banyak hal nanti juga akan dibahas oleh Mas Ihya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi proposal itu dia harus lebih kuat di dalam teorinya ya gitu untuk magister.
Nah, oke, di sini ada beberapa jenis research gap gitu. Jadi sebelum kita membentuk proposal itu kita harus tahu dulu gitu. Jadi kalau kita bayangkan eh, ada rumah ya misalnya rumahnya retak itu kita mau menyumbang apa sih gitu dalam keretakan itu. Jadi kita Apa yang bisa ingin kita capai dan bagaimana kita akan mencapainya. Bayangkan sebuah proposal sebagai oke, jadi ketika kita misalnya ada rumah, itu kita mau memperbaikinya itu di sebelah mana. Jadi anggaplah knowledge itu seperti itu. Jadi kalau misalnya pernah ada yang lihat mungkin ilustrasi bricks gitu ya, ilustrasi bricks, itu kita menyumbang itu kita tidak harus menyumbang penelitian yang wow banget, tapi memang yang setidaknya berkontribusi gitu terhadap knowledge. Nah, di sini itu ada macam-macam teman-teman untuk jenis research gap ya gitu. Ada evidence gap, ada knowledge gap, ada practical knowledge gap, methodological gap, empirical gap, theoretical gap, dan juga population gap gitu. Oke. Nah, kalau evidence gap itu sebetulnya dia lebih kayak penelitian yang memang sudah dilakukan, tapi memang mungkin kontradiksi gitu ya dengan penelitian kita. Nah, dua itu knowledge gap itu biasanya dia lebih ke arah ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuannya belum di-recreate atau belum diproduce gitu di dalam penelitian kita atau lokasi kita. Nah, yang paling penting itu adalah theoretical gap. Jadi theoretical gap itu gampangnya seperti ini. Mungkin nanti kita open discussion juga supaya pemahamannya lebih dalam ya Bapak Ibu karena kalau doktoral itu dia sangat theoretical banget ya gitu. Ini saya mungkin pakai contoh seperti ini. Mungkin Bapak Ibu di sini pasti udah tahu ya ada eh, UTAUT gitu. UTAUT itu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Jadi supaya lebih gampang aja memahaminya, apa sih gitu ya theoretical contribution. Nah, contohnya di sini gampang. Itu apa gila? Oke, gampangnya ada UTAUT. Nah, di sini ada framework yang memang sudah dibuat oleh Van Cantes pada tahun 2003 gitu. Nah, di sini itu sudah ada variabel-variabelnya yang memang ditetapkan pada tahun 2003 gitu. Nah, di mana ketika kita bicara tahun 2025 itu tentunya framework yang udah ada mungkin tidak relevan lagi gitu dengan kasus pada saat ini. Nah, kira-kira kita mau berkontribusi di bagian mana? Gitu. Ketika di sini UTAUD pertama kali tahun 2003, lalu di sini kita bisa lanjut ke UTAUD 2 misalnya tahun 2012, di mana tahun 2003 sama tahun 2012 itu ada range 9 tahun sehingga diperlukan adanya pembenahan framework baru dari yang sebelumnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi semoga bisa dipahami ya gitu. Jadi apa sih yang kita bisa sumbangkan atau misalnya kita bisa kontribusi di dalam penelitian kita atau misalnya proposal awal. Sebetulnya ketika kita membuat proposal awal ya itu nggak perlu sempurna itu, tapi setidaknya kita ada di idenya itu sudah muncul gitu. Idenya itu sudah muncul dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, cara mendapatkan theoretical contribution atau misalnya kita tahu research gap itu sebetulnya biasanya kita masukkan dulu ya penelitian yang mau kita masukkan itu topiknya apa. Misalnya kita bisa cari di dalam Google Scholar misalnya gitu. Ada misalnya tertarik terkait dengan let's say smart contract gitu ya misalnya. Kebetulan juga saya lagi bahas penelitian terkait dengan itu. Lalu misalnya ketika di Indonesia itu teknologi acceptance-nya masih rendah sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut. Biasanya di idea ketika kita mau melakukan penelitian itu bisa berasal dari sana gitu. Nah, ini mungkin bridging aja. Nah, contohnya di sini ada UTAUD 2, ada UTAUD 1 ya. Itu mungkin kalau kita bandingkan supaya kelihatan ya keterbaruannya mungkin saya izin eh, double screen seperti ini. Jadi supaya kelihatan gitu ya kalau misalnya sumbangsi itu tuh seperti apa dan kebetulan ini
kuantitatif, banyak pendekatan lainnya. Contohnya ada pendekatan system thinking atau misalnya pendekatan kualitatif, di mana itu semuanya sah-sah aja untuk dilakukan. Cuman yang ini contohnya yang kuantitatif gitu ya. Jadi misalnya di sini kita bandingkan antara yang 2003 sama 2012 gitu. Jadi sebetulnya keterbaruan itu tidak harus kita betul-betul bikin baru, karena kalau bikin baru itu biasanya grounded, dan grounded teori itu tuh dia membutuhkan waktu atau effort yang sangat panjang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini sebelumnya itu cuman ada sebelumnya itu ada gender, age, experience sama voluntariness of use, di mana mungkin pada tahun 2012 si voluntariness ini udah nggak relevan lagi, jadi dihapus gitu. Dan kita bisa memberikan argumen seperti itu pada proposal kita gitu. Jadi apa sih yang mau kita kritisi ya gitu ya, walaupun memang biasanya berasal dari practical issue gitu kan. Nah, lalu yang kedua, di sini awalnya variabelnya cuma 4, namun ketika di tahun 2012 kayaknya 4 ini itu nggak bisa nih mengcover isu terkait dengan use behavior misalnya gitu untuk teknologi, sehingga diperlukan adanya tambahan 3 variabel ini gitu. Nah, mungkin kalau sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan, saya dan juga Mas Ihya itu open banget, bisa langsung di drop di chatbox juga ya, supaya kita bisa langsung deep dive bareng-bareng gitu. Oke, Oke, terima kasih oke. Mbak Nia. Oke. Belum selesai sih Oh, ya, belum atau selesai ya. Oke, oke. Silakan, selesai? silakan. Oke. Oke, ini terkait dengan novelty gitu. Nah, mungkin saya karena ini bahas proposal ya, saya mau memberikan overview kira-kira proposal seperti apa gitu ya ekspektasinya. Jadi supaya kebayang, baru nanti kita bisa diskusi sama-sama. Oke, ini ini contohnya untuk proposal saya ya gitu. Dan mungkin bukan apa ya, bukan membesarkan, cuman proposal ini one shot gitu. Jadi kebetulan saya itu bukan tipe orang yang beasiswa hunter sebetulnya gitu. Jadi eh bukan orang yang tipe nyari-nyari ngikutin update beasiswa, cuman kebetulan ketika ada program ini saya ngeh gitu ya, ada ngeh program double degree, dan saya bikin proposalnya, lalu ini one shot gitu. Jadi pertama kali bikin proposal PhD dan langsung dapat gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan pelajaran sama-sama atau misalnya benchmark untuk proposalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi memang biasanya outline tiap kampus itu pasti memang berbeda-beda. Cuman yang paling penting adalah kita itu harus mempunyai objektif yang jelas gitu ya. Jadi kita tujuan penelitiannya itu apa sih gitu ya. Gitu. Nah, di sini oke, betul, udah ada 3 pertanyaan, nanti akan saya jawab juga. Nah, di sini ada objective of the study. Jadi ketika kita mau membuat proposal, itu proposal itu sebaiknya memang harus ini ya, maksudnya harus fokus gitu. Jadi tidak terlalu membahas banyak hal yang tidak perlu gitu, tapi kita langsung memfokuskan apa sih isunya gitu. Contohnya di sini melihat stakeholder interaction di dalam Green Growth Program. Jadi masalah utamanya itu adalah adanya kesenjangan pembahasan terkait dengan motivasi stakeholder untuk Green Growth Program, khususnya untuk SME di Indonesia gitu. Jadi ketika kita buat proposal ya, kalau misalnya problem statementnya itu Bapak Ibu tidak bisa ucapkan jadi satu kalimat yang jelas, berarti objektifnya itu belum lengkap gitu. Atau misalnya objektifnya itu masih belum jelas gitu. Jadi cara ngetesnya biasanya dari situ. Nah, dari situ biasanya udah mulai muncul nih adanya research objektif atau misalnya research question. Nah, biasanya di dalam doktoral itu yang paling ideal tuh jumlahnya bisa 3 sampai 5 gitu. Jadi ketika kita udah punya judul, itu bisa diturunkan jadi beberapa research objektif. Nah, yang paling penting itu biasanya karena kita di tingkat doktoral ya, tentunya itu relevansi itu bukan cuma berbicara terhadap praktikal, tapi yang paling penting adalah terhadap akademik konteks. Makanya yang paling penting itu adalah teori apa sih yang mau kita bawa gitu ya.
Nah, lalu selanjutnya di sini biasanya metodologi. Nah, metodologi itu menjadi penting karena itu merupakan pola pikir utama kita. Gitu. Nah, yang paling bagus biasanya ekspektasinya adalah bisa membuat diagram seperti ini gitu biasanya. Jadi mulai dari problemnya dari mana, terus outputnya apa, terus hingga akhirnya itu bisa kita sisir sampai ke findings yang nanti mau kita inginkan. Lalu outcome-nya seperti apa. Sebetulnya ini enggak panjang ya teman-teman, mungkin cuman kayak 9 halaman dan kalau misalnya di jumlah pun itu cuman sekitar 3.000 kata kalau nggak salah, cuman sekitar 3.000 kata gitu. Jadi memang kita memang harus make it clear apa sih yang perlukan. Tapi memang tiap kampus beda-beda gitu ya. Tapi biasanya nggak beda jauh gitu untuk formatnya. Mungkin itu. Nah, untuk menambah pemahaman sedikit ya gitu. Jadi harus sejauh apa gitu ya biasanya. Nah, ini Minum itu saya mau gelasnya ya? present. Oke. Oke, jadi di sini mungkin saya kasih overview sedikit sebelum kita tanya jawab. Oke, eh, oke, wait. Oke, sebentar. Oke, semoga udah kelihatan ya, gitu. Jadi ini proposal saya. Kenapa saya pakai proposal saya? Supaya saya lebih fasih gitu menjelaskannya. Gitu. Nah, di sini sebetulnya problem identification itu kita bisa ambil dari big picture-nya ya, gitu. Jadi big picture-nya apa yang dimana bisa diturunkan. Kalau saya itu sebetulnya masalahnya terkait dengan SMI, tourism, di mana SMI itu dia dianggap marginal ya, jadi tidak pernah diikutkan di dalam proses pembuatan kebijakan gitu. Nah, di mana sebetulnya potensinya itu sangat besar gitu. Jadi teman-teman itu memang karena kita dokter, kita nggak mungkin cuma berbicara teori, tapi penelitian itu harus aplikatif gitu ya. Jadi jangan teori banget, karena kalau misalnya kita teori banget juga itu tentunya akan take a long time. Jadi kalau bisa kita berada di irisan antara praktis sama akademisi gitu. Nah ini gapnya mungkin saya nggak akan berbicara terlalu panjang di sini. Oke, mungkin langsung ke teori aja kali ya. Apa sih yang dimaksud dengan teori contribution gitu ya? Nah, di sini itu saya mengangkat kalau tadi contohnya misalnya saya contohin pakai UTAUD 1, UTAUD 2 gitu ya. Itu yang kuantitatif. Nah, kalau saya ini aliran kualitatif sebenarnya gitu. Jadi saya orangnya itu tipenya apa namanya? Induktif banget lah gitu. Jadi bukan pendekatan yang positivis gitu. Jadi kalau itu kalau misalnya teman-teman ada yang udah belajar paradigma, saya itu tipe orangnya yang interpretivism. Jadi saya ambilnya dari pendekatan kualitatif gitu. Nah, contohnya di sini ada salah satu teori yang menurut saya menarik gitu ya. Oke, jadi ketika kita melakukan Belum ya? tadi Kan misalnya itu. SMI, Ya. kenapa Kenapa pula selalu oh, tidak diikutkan dalam proses pengambilan keputusan. Terus misalnya, kenapa sih dia memang tidak perlu ini ya? Kenapa sih dia itu masih rendah lah gitu untuk capability-nya gitu ya? Tentunya dalam ini apa namanya? Dalam proses si sustainability itu gitu. Nah, jadi saya melihat ini teori di mana di sini yang menjadi saya lihat ya, di mana di sini ada tulisan all community and voice are equal. Padahal sebenarnya dalam kenyataannya tidak ada suara yang equal gitu, selalu ada power imbalance. Nah, jadi ini di idea aja, semoga dengan saya present ini bisa agak kebayang ya gitu. Jadi isunya itu kita benar-benar membridging antara practical and juga si theoreticalnya gitu ya. Gitu. Nah, kurang lebih ini mungkin ini saya nggak akan bahas terlalu jauh karena terlalu rumit. Jadi di idenya itu dari sana gitu. Mungkin overview-nya kurang lebih seperti ini. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ihya karena udah ada banyak pertanyaan juga, jadi kita bisa open.
Oke, terima kasih Mbak Agnia atas paparannya yang sangat luar biasa komprehensif. Tadi ada bahas mengenai kebaruan, mengenai technical daripada riset proposal itu sendiri, dan juga ada tadi project based gitu ya, dan ada propose based. Jadi mungkin saya juga akan share sedikit gitu ya, kalau yang namanya apa namanya research proposal itu mungkin kita bisa bilang ada dua ya. Kalau di PhD ada dua jenis, yaitu project based dan propose based. Project based biasanya disediakan oleh kampus, jadi kampus yang kita tuju gitu biasanya menyediakan project mereka, mengiklankan di websitenya mereka gitu ya, dan kita bisa apply untuk apa namanya, untuk ikut gitu ya, ikut andil dalam project research PhD tersebut. Dan biasanya tidak dibutuhkan research proposal, atau mungkin biasanya hanya dibutuhkan apa namanya, mengisi formulir yang memang disediakan oleh center yang memang menyelenggarakan project tersebut. Tapi kalau propose based biasanya kita yang menyediakan kasusnya gitu ya, menyediakan apa namanya, bahannya gitu ya. Jadi kita harus propose, makanya kita butuh yang namanya research proposal seperti itu. Dan biasanya yang namanya research proposal ini umum digunakan atau dipersyaratkan gitu ya di negara-negara seperti Inggris gitu ya, di Eropa, di Singapura, di Jepang, di China, dan juga Australia, dan serta New Zealand gitu. Jadi kampus negara-negara ini biasanya mewajibkan para mahasiswanya untuk mengajukan research proposal gitu ya. Berbeda dengan US biasanya, karena PhD journey-nya juga lebih panjang. Kalau di US gitu sekitar 5 tahun gitu ya. Kalau di UK itu, di negara-negara ini biasanya paling lama adalah 4 tahun gitu. Jadi memang tidak ada kelas terlebih dahulu biasanya gitu. Jadi kalau di US biasanya digabung dengan Master of Research 2 tahun, dan baru 3 tahun dilanjutkan dengan PhD-nya seperti itu. Jadi kalau mungkin aku pengen share juga gitu ya, bagi teman-teman yang emang pengen melanjutkan PhD gitu ya saat ini, mungkin bisa dimulai journey-nya dari decide dulu nih apa namanya research interest-nya, dan juga universitas impiannya di mana gitu. Kita bisa research dulu gitu ya, universitasnya, research interest-nya dulu di mana. Baru setelah itu bisa dikembangkan riset proposalnya. Seperti setelah proposalnya rampung gitu ya, baru kita cari-cari potensial supervisor yang biasanya disediakan di website kampus, dan biasanya sudah ada notes juga gitu ya, bahwa mereka apakah accepting student atau tidak. Biasanya kalau yang tidak accepting student, kita nggak bisa email gitu ya. Tapi kalau yang biasanya accepting student, kita bisa langsung email mereka gitu ya, tawarkan proposal kita kepada mereka. Dan biasanya nggak cuma satu gitu yang nerima, jadi kita harus email banyak supervisor atau profesor di sana seperti itu. Baru setelah mendapatkan approval dari calon supervisor kita gitu ya, yang biasanya berupa email gitu ya, nanti baru kita apply secara formal melalui website university-nya gitu ya gitu, dan untuk mendapatkan LOA secara resmi. Nah, baru setelah itu biasanya lebih enak gitu ya kalau bisa apply untuk scholarship-nya. Karena biasanya kalau untuk LPDP gitu ya, ini biasanya idaman banget nih LPDP sama Australia Awards untuk para apa namanya, para ASN biasanya ya. Jadi ini apa namanya, biasanya LPDP dan Australia Award lebih suka ASN, pegawai BUMN gitu ya. Jadi ini cocok banget bagi teman-teman yang memang apa namanya, pekerjaannya di lingkungan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang memang bukan ASN gitu, jangan berkecil hati gitu ya, masih banyak beasiswa juga terbuka, LPDP juga terbuka untuk semua kalangan gitu ya. Bisa pakai DAAD kalau memang mau studi ke Jerman gitu ya, dan DAAD ini biasanya secara khusus untuk area research interest STEM gitu ya, atau science, teknologi gitu ya, engineering dan mathematics. Nah, ini biasanya DAAD banget nih kalau ya anak-anak STEM, anak teknik gitu ya. Dan kalau Max Japan ini biasanya program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang gitu ya. Biasanya dari semua ini gitu ya, deadline-nya itu sekitar bulan April, jadi mohon tinggal dicek-cek aja gitu ya informasi mengenai beasiswanya gitu. Baik, mungkin kita langsung aja nih lanjut ke diskusi,
apa namanya ke panel diskusi dengan Mbak Agnia gitu secara langsung. Nah, aku sebenarnya pengen tahu journey dari Mbak Agnia sendiri. Sebenarnya kan kalau di apa namanya di Mbak Agnia ini kan aku baca gitu ya profilnya. Mungkin Mbak Agnia bisa open cam. Oke, udah ya. Oke, ini aku pengen tahu sebenarnya kan kalau Mbak Agni ini kan ada perubahan disiplin ilmu ya dari apa namanya sarjana farmasi gitu ya dan juga sudah mengambil apoteker di ITB gitu ya. Dan berubah nih ke manajemen dan S2-nya manajemen dan S3-nya manajemen. Sebenarnya apa sih yang melandasi perubahan tersebut dan bagaimana sih tantangannya ketika berubah disiplin ilmu? Karena mungkin teman-teman juga di sini ada yang khawatir gitu ya ketika S1, S2-nya tidak linier dengan S3-nya gitu atau bagaimana nih cara menanggapinya gitu seperti itu. Baik, silakan dijawab mungkin Mbak Agnia. Oke, mungkin ini ya teman-teman. Jadi kebetulan ketika saya di S3 itu memang rata-rata nggak linear ya. Jadi yang pertama itu biasanya kalau di bisnis manajemen itu dia banyak yang dari engineering atau banyak juga ada kayak dari natural science gitu ya. Karena bisnis manajemen itu kan dia yang paling broad gitu ya. Dia bisa menghandle banyak keilmuan gitu. Jadi memang rata-rata kalau di dalam bisnis manajemen itu jarang yang bisnis manajemen murni. Contohnya di teman kelas saya itu ada yang dari kayak orang kimia, ada juga yang dari penerbangan, bahkan yang jauh banget tiba-tiba ada di bisnis manajemen gitu. Oke, nah kalau dari perjalanan saya sebetulnya saya itu menjadi scholar itu by accident ya. Kenapa saya bilang saya itu scholar? Karena memang kesehariannya ya neliti, cuman nelitinya bisnis manajemen gitu ya. Kan kebetulan juga pekerjaannya memang berkaitan dengan research gitu. Jadi memang by accident karena waktu itu ada COVID gitu ya. Jadi saya memang kuliah lagi di situ. Cuman yang menjadi menarik itu ketika S1, S2 dan S3 sebetulnya topiknya itu nggak ada yang benar-benar linear gitu. Jadi S2 saya di bidang human resource, terus di S3 saya ambil decision science. Sebetulnya walaupun sama-sama business management, cuman itu dalam ruang lingkup keilmuan yang berbeda gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya berbeda gitu ya, itu sebetulnya jangan khawatir as long as kita bisa paham nanti apa yang kita propose di dalam proposal gitu. Nah, sebetulnya kalau di dalam SBM ITB sendiri, itu dia ada yang namanya proses matrikulasi. Jadi semua orang yang memang dia dulunya tidak align, atau misal S2-nya itu dari kampus lain gitu ya, itu pasti ada matrikulasi. Jadi namanya Bangga aja matrikulasi ya, karena putri kok. biasanya seperti itu sih gitu Mas. Iya, jadi yang penting nanti karena biasanya kan end game-nya itu ketika masuk tuh dalam proposal dan interview ya gitu. Jadi memang ada di situ tuh gitu. Itu sih Mas Oke, Iya baik. jawabannya. Menarik banget insight-nya. Terus kalau tadi nih karena apa perubahan banyak perubahan dari S1, S2 juga tidak research interest juga berubah gitu ya dari master ke PhD-nya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dibangun gitu ya? Apakah memang portofolionya, jurnalnya gitu ya? Atau apa dulu sebenarnya sih yang kita harus bangun dulu untuk bisa masuk ke journey di PhD ini? Oke. Sebetulnya sih kalau untuk masuk journey ya tentunya beda-beda gitu ya. Jadi memang kalau saya memang kuat di dalam research gitu. Jadi at least, tapi memang biasanya ditanya sih, kamu memang dulu penelitiannya apa, dan memang kalau kita punya CV at least ada publikasi gitu ya. Ada publikasi yang tidak harus yang relate dengan nanti yang kita propose, itu akan lebih baik gitu. Karena kalau misalnya udah PhD itu kan entah itu nanti dia memang praktisi banget atau eksekutif biasanya kan, atau dia nanti ke arah scholar gitu. Jadi eh, memang sangat mendukung sih kalau misalnya setidaknya ada satu dua jurnal pendukung, atau misalnya pernah ikut international conference, atau misalnya pernah melakukan penelitian apa gitu. Jadi itu akan lebih membangun portofolio sih gitu. Jadi kalau yang saya lihat ya dalam proses PhD itu bagusnya kalau misalnya dia nggak yang praktisi banget, atau enggak seenggaknya dia udah pernah nyemplung nih jadi scholar. Biasanya sih gitu ya.
gitu. Kalau untuk yang jalur kaum beasiswa biasanya dia lebih preferable yang seperti itu gitu. Oke, ini kalau boleh tahu sebenarnya sebelum daftar PhD itu kemarin jurnalnya udah berapa sih yang dipublish gitu loh, kayak biar teman-teman punya gambaran sebenarnya kayak Q berapa gitu ya, Scopusnya udah berapa gitu ya, biar ketahuan nih, oh aku harus benchmarknya segini nih kayak gitu. Coba dijelasin Mbak. Iya. Oke, kalau eh oke, saya tuh Scopusnya banyak banyak Mas hitungannya karena saya sama pembimbing high indexnya tuh tinggian saya sebenarnya daripada pembimbing, jadi saya takutnya membuat temen yang di sini jadi kecil hati padahal sebetulnya nggak harus kayak gitu gitu. Oke, jadi eh oke, ini Jadi Scopus saya emang memang masih emang bener ya. rajin nih ya. Ya emang rajin nulis soalnya di sini high index 4 itu kalau di tingkat perdosenan itu udah bisa jadi udah cukup sebenarnya buat jadi guru besar karena untuk kita itu high index tuh nggak usah gede-gede but minimal 3 untuk pengajuan guru besar sebetulnya. Jadi saya cukup bangga sih gitu dengan angka 4 ini gitu sebetulnya. Kalau boleh Jadi dijelas, sebelum kalau boleh jelasin high index tuh dari berapa ke berapa sih yang bagus? Karena mungkin teman-teman nggak belum ada yang tahu range-nya gitu ya. kayaknya nggak ada range tertentu ya. Pokoknya makin sering kita nulis, makin sering kita karena jumlah dokumen, misalnya nih dokumennya itu 2, tapi kadang dia high indexnya itu tinggi. Kenapa? Karena biasanya dihitung juga dari citasinya. Aku nggak tahu rumusnya berapa, cuman biasanya tuh dipengaruhi oleh jumlah dokumen dan citasi gitu. Jadi saling komplementer lah gitu. Nah, oke, karena ini papernya banyaknya yang baru ya. Ini tahun 2025, terus ini juga tahun 2025. Jadi emang sering nulis gitu. Jadi memang salah satu yang paling banyak sih paper ini ya kebetulan gitu. Jadi mungkin untuk ada gambaran aja ya, karena memang untuk PhD itu tidak semuanya dia itu harus punya banyak publikasi, tapi at least setidaknya pernah. Yang penting itu sih kalau menurut pandangan saya ya gitu ketika melihat teman gitu. Karena kebetulan saya di Coventry ini kemarin itu dalam satu angkatan ada 2 gitu teman-teman. Jadi ada saya sama ada satu lagi gitu. Saya kan ini aliran scholar banget, cuman yang satunya lagi itu dia praktisi karena dia udah menjadi manajer gitu ya, manajer di dalam salah satu startup unicorn lah gitu di Indo. Nah di situ dia publikasinya dikit gitu ya, cuman satu kalau nggak salah kemarin kebetulan baru saya cek itu dia cuman satu, tapi memang dia punya underlying yang kuat gitu ya untuk kontribusinya nanti dia di dalam ketika PhD dan juga after PhD-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya benchmarknya harus punya dokumen Scopus minimal 3 gitu sebetulnya nggak kayak gitu sih. Tapi at least kalau udah pernah itu sangat membantu gitu sih Mas ya. Oke, jadi emang apa namanya publikasi itu penting, tapi bukan penting jumlahnya, tapi yang penting pernah publikasi dan memang itu akan bantu untuk boosting portofolio kepada calon supervisor ya gitu. Jadi biar 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 apa ya memastikan gitu ya bahwa oh ini anaknya sudah bisa apa research secara mandiri gitu ya kayak gitu. Jadi memang hanya untuk membuktikan ya mungkin Betul. tadi bilang. Oke. Kalau mungkin aku boleh follow up question, kenapa sih akhirnya memutuskan mengambil PhD program double degree di Doctoral Science and Management dan Coventry University gitu, dan bagaimana sih prosesnya gitu ya? Apakah aplikasinya berbarengan dengan apa namanya dengan beasiswanya atau terpisah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelasin bagi teman-teman yang tertarik mungkin masuk ke SBM ITB juga ini nanti. Oke, program double degree itu sepemahaman saya tidak cuma ada di SBM ITB, tapi kalau nggak salah tuh ada juga di UI, UGM, kampus-kampus besar di Indonesia itu dia rata-rata udah ada program double degree. Karena biasanya untuk program double degree ini dia yang diterima, misalnya yang daftar 50 gitu ya, dia tidak menaikkan jumlah yang diterima bisa cuma 2, 3 gitu. Jadi persaingannya cukup tinggi. Jadi tapi udah banyak apa ya, udah banyak lah gitu di kampus-kampus lain itu dia yang punya juga program double degree. Nah, kenapa sih saya ambil yang double degree? Lagi-lagi ini saya disclaimer, saya bukan anak penggiat beasiswa. Jadi kebetulan itu ada di milis di SBM dan kebetulan juga apa ya namanya? Kebetulan juga
tertangkap lah gitu message-nya karena biasanya nggak buka gitu ya. Jadi memang kalau udah jodoh sih sebetulnya teman-teman itu nggak usah khawatir, biasanya kalau udah rezeki itu nggak kemana. Padahal waktu itu tuh saya dapat dapat info open for proposal itu 3 hari sebelum ditutup, dan teman-teman tuh gak ada yang ngasih tahu keadaannya waktu itu karena nama-nama saingan aja gitu. Tapi kalau misalnya udah milik itu nggak akan kemana gitu ya. Gitu. Nah, kenapa ambil yang PhD double degree gitu ya? Kalau misalnya udah diinisiasi dari suatu kampus, itu teman-teman proses administrasinya akan jauh lebih gampang. Nah, saya itu tidak pernah merasa kesulitan. Misalnya nih ya, kalau yang LPDP, itu kan dia banyak ya persyaratannya ya. Ya harus tes untuk LPDP-nya sendiri, terus harus tes untuk kampusnya sendiri, terus belum lagi nanti banyak ngurusin perintilan dari ya yang lain-lain lah sepemahaman saya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tidak di arrange oleh kampus itu dia akan lumayan challenging lah gitu ya. Nah, jadi kalau dari kampus ini dia semuanya udah diurus. Jadi ketika proposal saya dilihat lah gitu ya oleh si dosen atau si calon promotor ini. Nah, dari situ semua prosesnya tuh di-guide gitu. Bahkan sampai kayak daftar di akun portal itu sampai di-guide gitu. Kamu ada kesulitan nggak gitu. Jadi betul-betul benar-benar di-guide lah gitu sampai bahkan ada yang namanya tes IELTS ya gitu ya. Jadi ketika IELTS itu tentunya karena kita mother language-nya juga Indonesia, IELTS itu tentunya bagi untuk kebanyakan orang, apalagi kalau misalnya di Europe itu kan minimal 7 ya, dan itu nggak mudah gitu kan. Nah, bahkan sampai ke dalam tes IELTS-nya aja tuh kayak disemangatin terus, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Jadi memang kalau yang di arrange di dalam dari kampus itu dia akan betul-betul melihat si calonnya itu sampai betul-betul selesai proses administrasinya. Itu sih bedanya. Cuma sama yang LPDP ya setahu saya. Cuman kalau yang kayak Australia Awards, DAAT itu mungkin juga dia ada jalur tersendiri lah gitu untuk bisa memudahkan si participants-nya gitu sih. Oke, jadi Mbak Agnia ini ternyata pelanggan tetap ya dari S1 sampai S3 di ITB ya semuanya. Jadi kayak memang sudah jatuh cinta dengan ITB kayaknya. Jadi memilih program S3-nya juga di Doctoral Science Management dan juga tadi Coventry University. Oke, baik Mbak Agnia, mungkin aku mau ada yang lewat dulu sebentar gitu ya. Jadi aku mau sharing mengenai apa namanya mengenai doctoral preparation program. Oke. Udah kelihatan kah mengenai tentang websitenya doctoral preparation program? Oke, jadi udah kelihatan ya. Jadi doctoral preparation program ini adalah program flagship kami gitu ya, flagship program kami yang diselenggarakan oleh GRC Academy gitu ya. Jadi doctoral preparation program ini adalah berfokus pada membantu para calon mahasiswa doktoral untuk bisa menjadi lebih kompetitif gitu ya untuk mendapatkan LOA dan juga beasiswa gitu ya, baik di dalam dan luar negeri seperti itu. Nah, keunggulan dari program doctoral preparation program ini sebenarnya berada pada bootcamp yang kita laksanakan gitu. Jadi kalau education consultant yang lain langsung dicemplungin gitu ya ke one-on-one mentoring tanpa ada fundamentalnya dulu gitu ya atau dasarnya dulu mengenai pembuatan riset proposal. Di sini kami melihat justru lain gitu ya karena pain point gitu ya atau titik kesulitan daripada calon mahasiswa PhD ini terletak di pembuatan riset proposal yang yang solid gitu. Jadi biasanya para calon mahasiswa ini gagal dalam membuat riset proposal yang solid, dan makanya kita di sini di fase 1 ini kita mengajarkan dulu bagaimana sih sebuah riset proposal yang solid itu yang siap untuk didaftarkan kepada program
studi doktoral gitu ya, bisa dibuat gitu. Nah, ini nanti setelah 3 minggu ini kita kita make sure semua partisipan atau student kita bisa membuat proposalnya gitu dan bisa juga langsung didaftarkan seperti itu. Dan di second pass atau di fase yang kedua gitu ya, itu tahapannya adalah one-on-one mentoring. Jadi setelah punya draft proposal yang sudah solid tadi, kita lanjut ke one-on-one mentoring untuk bisa tailoring atau menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing university-nya gitu. Jadi misalkan university seperti ini punya template yang berbeda gitu ya, bagaimana adjust-nya dan research interest-nya juga disesuaikan dengan mentornya gitu ya. Dan yang terpenting adalah beasiswanya juga disesuaikan dengan mentornya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuhnya mentor yang memang beasiswanya Australia Awards, kita akan berikan mentor yang memang lulus Australia Awards dan akan diberikan tips and trick-nya seperti itu. Jadi nanti ada juga proses proofreading documents, mock-up interview gitu ya, dan juga ada university admission assistantship. Jadi nanti ada pendampingan dalam pendaftaran seperti itu. Jadi ini gitu ya, ini instruktur kami gitu ya, yang sebagian ditampilkan di website gitu. Jadi ada Pak Wahyu, ada Ibu Nur Aini, ada Mbak Agnia juga gitu ya, ada Mas Fadrian dan juga ada Mas Daifan gitu ya. Jadi memang kita mempunyai para mentor yang memang expert di bidangnya gitu, dan mereka bukan kebanyakan, tapi kita memang semua mentor kita adalah PhD kandidat seperti itu. Jadi, nah ini nanti untuk kelasnya gitu ya, untuk kelas bootcampnya, jadi kita belajarnya sistemnya adalah interactive learning secara asinkronus dan sinkronus gitu ya. Jadi kita ada training session dan ada practice session 90 menit. Jadi nanti nggak bakal boring, nggak cuma dengerin lecturing aja, tapi juga ada langsung kita hands on practicing untuk bisa membuat riset proposal yang solid tadi gitu ya. Dan ini investment fee-nya gitu ya. Jadi kita lagi ada early bird discount gitu ya sampai tanggal 23 ini sebenarnya. Dan nanti akan dilanjut dengan diskon kode referral daripada afiliator gitu ya. Jadi ini untuk early bird diskonnya ada 2,4 untuk yang paket paling murahnya gitu ya. Jadi untuk yang kedua ada golden package itu ada 6,4, dan yang terakhir adalah untuk platinum package yang paling lengkap gitu ya. Itu ada di 9 juta harganya, dan itu yang membedakan adalah token-token atau slot daripada one-on-one coaching, proofreading, dan juga interview seperti itu. Dan dari semua paket ini semuanya sudah termencakup tadi bootcamp selama 3 minggu tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar atau mau tanya-tanya dulu sebenarnya boleh banget gitu ya, langsung di booking aja di sini untuk book consultation gitu ya. Jadi bisa langsung di book aja. Untuk free consultation itu free banget, nanti kita akan arahkan gimana caranya agar teman-teman bisa meraih program PhD dan beasiswa impiannya. Oke, sekian. Oke, Mbak Agnia, mungkin kita sapa dulu kali ya teman-teman, seperti biasa gitu ya. Ini teman-teman yang ASN, mungkin apakah ada banyak ASN di sini sekarang malam ini? Mohon kalau misalkan ada yang ASN, Lumayan dua-dua. tunjuk tangan gitu ya di kolom komentar mungkin, atau mungkin teman-teman gitu ya datang dari mana aja nih malam ini gitu ya, bisa komentar di kolom komentar, atau kampus tujuannya kemana aja, coba saya pengen tahu sebenarnya kampus tujuannya atau program tujuannya apa aja nih dari teman-teman. Bisa di kolom komentar, bisa diisi. Kalau memang udah tahu kampus tujuannya, oh saya mau ke UK nih, oh saya mau ke Coventry University, oh saya mau ke Exeter University, oh saya mau ke Manchester University. Oke. Kalau ada, mungkin teman-teman bisa show up di kolom komentar. Oke, ada yang di Adelaide Uni, ada Pak Idam di SBM ITB karena S1 S2 manajemen. Nih Pak Idam akan jadi rekan dari Mbak Agnia kayaknya kalau masuk SBM ITB ya. Jadi semoga juga Pak Idam bisa masuk ke PhD double degree-nya, jadi biar bisa punya gelar ganda gitu ya nanti.
Oke teman-teman, oh ada Japan Uni. Japan Uni di mana nih? Kan banyak, ada mungkin Tokyo University, ada Kyoto University, oh ada ANU, oke ada Australian National University, oh ada Tokyo Daigaku nih. Aduh keren banget nih yang masuk Tokyo Daigaku. Aku pernah ke sana, kampusnya keren banget. Ada PhD Nursing di University of Malaya. Oke, ada juga yang masuk. Ada RMIT di Australia tentunya, PhD in Design. Ada juga. Oke, teman-teman, silahkan berikan afirmasi yang positif di kolom komentar. Jadi supaya bisa apa namanya? Supaya bisa terwujud gitu ya, mimpinya bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja nih mulai pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oh, ada yang ke Brunei. Oke, ini very unique. Ada juga yang pengen ke Brunei, ke University of Brunei. Nah, itu juga bagus gitu ya, gitu. Terutama untuk studi tentang religion Islam gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja nih. Kita pilih-pilih pertanyaan di kolom komentar. Jadi ada yang nanya nih, kalau program double degree di ITB ini, yang tadi apa namanya SBM ITB dan Coventry University itu ijazahnya itu dikeluarkan dari dua institusi dan juga apakah gelarnya juga ganda atau gimana nih? Dan mengenai living cost, apakah nanti di UK itu di cover gitu? Gimana Mbak Agnia? Coba silakan dijawab. Oke. Hmm, oke, bentar. Terkait dengan ijazahnya ya. Iya, ijazahnya dua. Jadi kalau misalnya saya gitu ya, misalnya nih mau masukin kandidat gitu ya, itu nulisnya bisa panjang teman-teman. Jadi misalnya Dr. C, Agnia, bla bla bla, PhD C gitu. Panjang kan dan nambah dua. Jadi memang gelarnya dua. Silakan teman-teman bisa pilih nanti mana yang mau di-up untuk kebutuhan profesional, bisa dua-duanya atau bisa cuman PhD aja biasanya. Sebetulnya artinya sama sih, yang satu kan doktor, tapi yang satu lagi apa namanya Doctor of Philosophy ya, tapi dari pakai bahasa Inggris gitu. Jadi gelarnya dua sih gitu. Gelarnya dua, sertifikatnya dua, graduationnya juga nanti bisa dua kali gitu. Nah, kalau di double degree ini sebetulnya waktu mungkin ini ya waktu teman-teman untuk neliti itu lebih pendek dibandingkan dengan yang lain karena teman-teman kan harus berangkat gitu ke sana. Eh, jadi usahakan nanti kalau misalnya mau kekejar graduation yang ketika di luar negeri, itu berarti sebelum keluar negeri penelitiannya udah selesai. Nah itu tuh cuman waktunya 2 tahun teman-teman. Semuanya harus selesai di Indonesia. Jadi supaya di sana udah bisa graduation. Jadi udah dapat Oh, dua. Gitu. oke, terima kasih jawabannya Mbak Agnia. Ini ada pertanyaan dari Mas Faris. Coba mungkin bisa open mic Mas Faris. Apa sih pertanyaannya? Boleh open mic Mas Faris Abdusalam. Silakan ditanyakan ke Mbak Agni langsung. Untuk proposal penelitian, apakah cukup bisa mengusulkan satu variabel baru? Kemudian boleh minta apa outline proposal riset yang dikirim saat di awal sebagai syarat lamaran PhD-nya. Kemudian tadi dengar cerita Mbak Agnia itu baru tahu 3 hari sebelum deadline, berarti nyiapin proposalnya cuma butuh 3 hari doang kah? Gitu. Terima kasih banyak. Oke, thank you Mas Faris. Salam kenal ya. Jadi untuk pertanyaannya ya, tadi ada 3. Oke, sebentar. eh Oke, mungkin terkait dengan variabel dulu kali ya tadi. Mungkin ini ada pertanyaan jam 19.23 sama dari Mas Faris terkait dengan variabel. Sebetulnya gini Mas, ketika kita mau memberikan keterbaruan, kalau variabelnya cuma satu, itu benar-benar harus mengcombat penelitian yang sangat kuat. Jadi dengan artian misalnya gini, penelitiannya siapa ya? Misalnya yang suhunya banget lah, suhunya banget. Misalnya gampangnya ya udah bilang aja lah UTAUT 3 gitu ya. Ya UTAUT tuh ada 3 kan ya. Ya pokoknya salah satu itulah. Aku lupa UTAUTnya ada 3, PATAMnya ada 3. Nah jadi di dalam misalnya misalnya let's say UTAUT 2 gitu ya, mau bikin UTAUT 3. Jadi UTAUT 2 itu nggak cukup, misalnya penelitiannya dia tuh nggak cukup gitu. Model itu seharusnya seperti ini, modelnya seharusnya nanti namanya mungkin model Faris gitu ya, model Faris tahun segini. Nah, tapi penelitian itu harus mengcounter yang kuat gitu. Jadi sebetulnya nggak harus apa ya, penambahan satu variabel itu boleh tapi benar-benar harus kuat gitu underlyingnya, bukan cuman kayak
cherry picking ya gitu, bukan cuma cherry picking tapi prosesnya itu panjang gitu, bisa menemukan satu variabel itu di mana nanti misalnya nih, kalau yang namanya tingkat doktoral ya, apalagi misalnya cuman mau malah sulit loh gitu Mas. Ini ya walaupun mungkin cuman dibilang hanya satu variabel gitu ya. Karena ketika kita bikin framework itu kita akan di-challenge apakah framework kita itu bisa berlaku di Cina misalnya. Apakah framework kita bisa berlaku di Amerika? Apakah framework kita itu bisa berlaku apa jangan cuma berlaku di Bandung doang gitu karena penelitiannya di Bandung gitu. Jadi menurut saya semakin sempit, terlalu sempit itu bahkan itu malah menyusahkan diri sendiri ya kalau menurut saya gitu. Jadi misalnya mau bikin framework baru, penambahannya cuma satu, nah berarti untuk generalisasinya harus tinggi gitu kan, karena kita bikin framework baru gitu. Paham lah ya gitu. Jadi jangan terlalu sempit juga menurut saya karena kalau terlalu sempit nanti di challenge-nya itu akan sangat banyak gitu. Itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, kedua tadi apa ya? Kedua tadi apa ya Mas ya? Kayaknya ada banyak tadi. Untuk ini outline proposal yang dipakai ketika mengirim itu syaratnya tadi 3.000 kata berarti ya? Beda-beda sih Mas syarat itu. Tapi sebetulnya kalau misalnya Mas sering baca jurnal itu kurang lebih mirip sih. Yang penting ada intro. Oh enggak, kalau proposal itu ya bener mirip kayak jurnal. Ada intro, ada theoretical foundation, ada method. Nah, karena resultnya belum ada, itu tulisannya expected result atau expected outcome. Terus yang terakhir sama kan, ada conclusion and implication-nya mau seperti apa. Jadi kayak jurnal sih sebetulnya ada 5 itulah. Mungkin kalau ada yang tahu sebutannya, ada IMRAT, namanya IMRAT itu introduction, metodologi, result and discussion. Ya, 3 itu yang Itu ya Mbak, tadi kan yang Mbak tunjukkan itu kan proposalnya katanya maksimal 3.000 kata ya. ya. Berarti kalau misalkan syaratnya misalkan maksimal 2.000 kata, ada yang apa mesti tetap tadi apa namanya menghasilkan semua tadi outline ya yang tadi Mbak sebut kayak dari mulai intro terus tujuan objektif, metodenya, outcome-nya, implikasinya dalam 2.000 kata apakah bisa ya? Oke, jadi Ataukah ada yang bisa di-cut gitu? Oke, jadi gini Mas. Jadi nanti itu outline-nya tuh rigid. Jadi outline itu udah dikasih sama mereka gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ngisi formulir formulir apa lah ya, misalnya formulir daftar kerja lah gitu ya. Itu kan udah ada ininya kan, jelaskan biodata diri Anda maksimal berapa ratus kata. Nah, sama PhD pun kayak gitu. Jadi dia udah ada formatnya gitu. Jadi misalnya bagian intro, kalau misalnya dia cuma 2.000 itu si kampusnya tuh udah nyetik sedemikian rupa gitu. Jadi intronya maksimal 200 kata misalnya. Terus lanjut ke metodologi itu maksimal 500 gitu. Jadi udah dipatok-patok kayak gitu sih. Itu nanti tiap kampus dia akan punya dashboardnya sendiri gitu untuk ya untuk nanti kita nulis gitu sih Mas. Sama ya itu ya. Terus mengenai yang 3 hari ya betul tuh kebetulan karena saya kebetulan sering nulis itu jadi memang bikinnya cepat gitu. Jadi kebetulan juga tadi ada yang nanya ya, perlu berapa paper sih gitu untuk bikin proposal ya. Mungkin ini relate. Jadi sebetulnya karena itu topiknya benar-benar baru, mungkin tadi saya udah ceritakan awalnya itu saya dari HR terus saya ke decision making ya gitu ya. Nah, kalau yang ada perpindahan seperti itu memang kita harus baca jurnal lagi karena kan it's not our thing gitu. Jadi biasanya baca paper tuh cukup 3 sampai 5, tapi ambillah yang paling baru. Misalnya ambil 3 paling baru, 2 paling influensial. Paling influensial itu kita bisa cek di Google Scholar yang citasinya paling banyak. Jadi supaya kita tahu gitu penelitian yang paling populernya tuh apa dan yang paling barunya apa gitu. Nah biasanya dengan baca 5 itu biasanya udah mulai kelihatan sih ada idenya. Misalnya kalau misal dirasa 5 belum cukup, 10 cukup lah gitu untuk maksimal pembuatan proposal awal. Itu sih Mas. Wah, makasih banget Mbak, daging banget informasinya. Oke, Oke, siap terima sama-sama. kasih Mas Faris. Jadi tadi ya kalau untuk proposal jadi punya setiap kampus punya template-nya masing-masing dan perlu disesuaikan dengan template-nya, mengikuti template-nya dari kampus masing-masing. Jadi kita nggak bisa apa namanya satu satu ukuran gitu. Jadi memang semua kampus punya template-nya masing-masing dan memang harus diikuti atau wajib diikuti. Kalau nggak diikuti mungkin nanti akan juga berpengaruh pada penilaiannya seperti itu. Oke.
pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan. Silakan open mic mungkin. Oke, mungkin kita jawab dulu yang ada di komentar yang mengenai fast track S2 S3. Mungkin Mbak Agnia bisa jelaskan fast track di apa namanya di SBM ITB seperti apa? Oke, ini saya sambil jawab-jawabin aja kali ya Mas ya, biar teman-teman Oke, di sini bisa. silakan. Di sini yang beasiswa S2 S3 dalam negeri PMDSU, BUPP Unpad, setahu saya tuh ITB ada fast track-nya. Tapi biasanya tiap kampus tuh balik balik lagi ya ke kebijakan kampusnya sendiri. Kalau yang ITB itu dia harus masuk dulu, minimal dia kuliah 1 semester, terus direview nilainya, baru nanti kalau misalnya nilainya outstanding, itu bisa diajukan untuk fast track gitu. Jadi nggak dari awal. Nah kalau yang untuk Unpad itu saya kurang tahu harus apa ya alur awalnya seperti apa. Tapi memang kalau yang kampus-kampus kayak mungkin di UI ada itu bisa dicari, cuman kalau di ITB itu ada gitu fast track S2 S3. Terus oke, karena tadi ada yang bertanya terkait dengan living cost ya, living cost di CU. Nah, living cost itu nanti oke mungkin buat teman-teman ya yang nanti berencana study abroad itu kalau di eh, UK itu ada yang namanya eh sorry ya ada yang namanya itu UKRI. Ini di UK sih, UKRI stipend. Jadi itu udah ada tarifnya, teman-teman. Nah, biasanya itu yang dibayarkannya itu lamsam dan ini dia mengikuti inflasi ya gitu. Jadi misalnya nih ketika kita diterima itu UK stipendnya cuma 18.000 tapi karena sekarang krisis terus segala macam juga dia akan mengikuti gitu. Jadi don't worry lah gitu. Jadi udah diperhitungkan dengan baik dia mengikuti inflasi tiap tahunnya gitu. Nah, jadi tiap tiap negara tuh harusnya ada stipend rate dan dia beda-beda ya. Kalau misalnya untuk PhD itu berapa, magister berapa, PhD tentunya dia paling tinggi gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Itu kalau dirupiahkan sekitar 40 sampai 50 per bulan gitu. Jadi seharusnya untuk living cost ya cukup lah ya gitu. Kalau misalnya terlalu tidak terlalu banyak ini ya, banyak entertainment gitu. Oke, jadi berarti nanti apa namanya kalau di Coventry University sama SBM ITB ini untuk apa namanya untuk living cost juga dikasih dari beasiswanya ya, termasuk di cover ya atau tidak? Iya, jadi mungkin kalau teman-teman yang tertarik sama si beasiswa double degree ini sebetulnya memang menarik banget ya. Jadi dia itu mulai dari awal itu saya nggak pernah nyentuh proses administrasi pembayaran. Jadi otomatis sudah dibayarkan gitu ya. Mungkin kalau yang LPDP itu kan harus ditransfer gitu ya. Maksudnya ada surat atau something lah gitu. Pasti kan karena dia beda sistem. Cuman yang SBM ITB CU ini dia benar-benar enak banget. Saya nggak pernah keluar uang sepeser pun untuk urusan administrasi dan lain-lain. Jadi otomatis bukan sepeser pun juga ya, bahkan sampai effort pun nggak ada yang saya keluarin gitu untuk urusan administrasi. Jadi itu semua udah diurusin, otomatis nanti tuh berubah jadi paid gitu loh. Jadi dan kita nggak usah ngapa-ngapain, itu udah diurusin sama akademiknya gitu. Jadi dia udah berubah jadi paid. Terus di Indonesia ya tentunya kita nggak mungkin dong dapat 40-50 karena kan Indonesia ininya lebih dikit, cuman dia dapat uang saku kurang lebih dua kali apa ya kurang lebih dua kali apa namanya UMR, dua kali UMR buat uang sakunya, terus dapat apa sih kayak asuransi gitu, asuransi kesehatan. Sama tadi ada yang nanyain dana riset. Kalau dana riset itu nggak dikasih ya di ITB-nya sejujurnya. Cuman katanya sih nanti pas di UK ada dikasih dan itu tapi memang nggak besar. Jadi ketika kita dapat ini ya, ini kan namanya beasiswa ya, beasiswa beasiswa living sama beasiswa kuliah. Nah, jadi teman-teman itu nggak ini ya, ketika udah dapat beasiswa ini bukan berarti teman-teman nggak bisa cari grant untuk penelitian, teman-teman masih bisa cari gitu. Contohnya saya itu masih sering submit grant ya gitu. Contohnya ada grant dari Bank Indonesia, ada grant dari ITB sendiri, jadi ada grant dari luar negeri, Sumitomo, apapun itulah, ada Asahi Glass Foundation. Nah, jadi itu tidak
tidak di lock ya gitu. Jadi ketika kita dapat beasiswa itu kita masih bisa daftar beasiswa riset gitu ya. Beasiswa riset itu biasanya 100 sampai 200 dan itu benar-benar lumayan banget sih buat teman-teman nge-support riset karena kan riset juga ada kebutuhan dana ya gitu. Itu. Oke, mungkin ada juga pertanyaan di sini. Katanya kalau di ISBM ITB ini apakah perlu syarat publikasi untuk lulus? Karena biasanya kalau di UK tidak diwajibkan mahasiswa untuk bisa publikasi. Boleh dijelaskan mungkin? Betul. Jadi betul. Jadi untuk di Indonesia ini jadi gini teman-teman, syarat publikasi itu biasanya muncul kalau ada asumsi kita itu harus naik QS ranking. Nah, posisi Indonesia itu tidak terlalu mengenakan lah gitu. Posisi QS rankingnya itu di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Jadi makanya di dalam Indonesia itu dia masih sangat diwajibkan untuk publikasi. Nah, di mana proses publikasi ini juga berpengaruh terhadap dosennya ya gitu untuk proses kenaikan jabatan dan lain-lain gitu. Jadi memang karena proses birokrasi yang sangat rumit di Indonesia, jadi publikasi itu wajib intinya untuk doktoral khususnya. Jadi dimanapun kalian kuliah, kalau di Indonesia itu pasti diwajibkan untuk publikasi. Mau kampusnya yang top tier atau misalnya mid tier, apapun itu pasti publikasi gitu ya untuk doktoral. Nah, kalau misalnya di luar negeri itu dia memang tidak dituntut publikasi gitu. Jadi kebetulan kemarin saya itu baru ke Tokyo Uni ya, ke Tokyo Uni itu untuk benchmarking dan coba nanya di sana itu dia QS rankingnya tuh udah 10 10 ya Tokyo itu kalau nggak salah. Tapi memang berfluktuatif lah gitu. Waktu dulu anjir makanya gue masuk teknik tuh gue bisa-abisan nih. Siapa namanya? Oke. Jadi untuk si apa namanya? Untuk jadi kalau di Tokyo itu karena dia QS rankingnya udah tinggi, itu dia ini ya apa namanya? Dia tidak diwajibkan lagi publikasi. Sama kayak di Coventry dia juga nggak ngejar publikasi. Jadi memang kalau publikasi itu di luar negeri dia sifatnya opsional. Cuman kadang tuh kan kita sebagai apa ya PhD udah lama 3 tahun gitu ya masa nggak ada kekayaan intelektualnya gitu. Nah, biasanya memang nggak wajib, tapi kalau di luar negeri biasanya itu kita ngikut promotornya. Jadi karena kalau gini ya, kalau di Indonesia itu keputusan kita lulus itu nggak cuman dari promotor, tapi ada dari akademik gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu syarat dari akademiknya harus ada publikasi. Nah, tapi kalau misalnya di luar negeri itu biasanya promotornya yang minta. Kalau misalnya promotornya menuntut kita untuk publikasi, ya berarti harus publikasi. Biasanya gitu sih, tapi sifatnya memang nggak wajib atau opsional gitu. Atau misalnya dorongan dari diri sendiri, oh saya pengen publikasi lah gitu untuk tanda nama saya udah pernah S3. Biasanya seperti itu sih gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih dari Mas Idam, jadi mengenai program beasiswa GTA ITB itu teknisnya seperti apa? Kalau tahu, kalau menurut sepemahaman Mas Idam, soalnya dia katanya butuh rekomendasi kelompok keahlian. Apakah Mbak Agnia tahu mengenai GTA atau Ganesha Talent Assistantship ini? Oke, mungkin gini ya teman-teman. Jadi untuk PhD itu dia beda sama eh, magister ya. Bentar. Ini saya mau coba bentar. Oke. eh Oke, ini saya ambil contoh aja ya. Jadi bukan cuma di ITB ya gitu. Jadi ketika kita masuk doktoral itu kita udah dapat kelompok keilmuan gitu ya, kelompok keahliannya itulah itu. Jadi karena kita pertama kali di interview, mungkin kalau S2 itu kan kita cuma di interview sama akademik ya gitu, apakah kita layak apa enggak. Tapi kalau misalnya S3, karena itu one step ahead, jadi untuk proses interviewnya itu langsung sama si calon promotor, di mana calon promotor itu biasanya dia udah punya kelompok keilmuan. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan GTA. Jadi kalau GTA itu memang betul udah ada kelompok keilmuannya. Jadi untuk masuk doktoral itu sebelum kita punya NIM gitu ya, misalnya sebelum kita punya student ID, itu kita udah tahu kita kelompok keilmuannya di mana karena kita udah punya pembimbing lah gitu, kita udah punya pembimbing dari mana. Nah, ini kalau yang misalnya PhD-nya itu yang
ya dari awal udah masukin proposal dari semester 1 dari riset. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk GTA sendiri itu baru bisa diambil di semester 2 gitu. Karena kita harus apply nilai kita ada minimal IP pertama ya kalau nggak salah. Jadi GTA itu namanya. Cuman bedanya kalau di GTA itu sistem beasiswanya itu kadang reimburse gitu, Mas. Nggak ada reimburse, jadi harus bayar dulu, terus nanti sifatnya reimburse. Gitu sih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Agnia. Di sini ada juga pertanyaan nih, katanya apa namanya saran kalau publikasi di kualitatif untuk ranah manajemen, gimana sih caranya untuk bisa tembus apa namanya Q1 atau Q2 katanya, karena soalnya di kuali jarang banget di field ini gitu ya. Terus apakah di PhD di luar negeri ini kita melihat dari apakah kuanti atau kuali atau mixed method gitu ya? Karena Mbak Agnia sendiri kan sebenarnya penelitiannya lebih ke kualitatif ya, dan itu bagaimana sih caranya untuk bisa kita tembus research qualitative research untuk yang Q1 Q2 dan juga PhD-nya. Oke. Oke. eh Gini teman-teman, jadi dari kacamata peneliti itu nggak ada yang namanya metode yang jelek. Mau metodenya kualitatif doang, mau metodenya kuantitatif doang, mau metodenya mixed method atau di luar itu misalnya mau pakai sistem thinking, itu nggak ada yang jelek dan semua itu bisa berpotensi untuk Scopus gitu ya. Tadi kalau nggak salah juga ada yang nanya systematic literatur review ya gitu. Nah itu juga bisa sih dilakuin untuk dapat insight atau bahkan untuk publikasi gitu ya. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya itu di chat box. Nah, di sini kalau kita lihat research Anyen, nah teman-teman sebelum masuk, kalau misalnya mau PhD, nanti alangkah lebih baiknya bisa take a look ini ya, take a look terkait dengan research Anyen. Jadi research Anyen ini merupakan pedoman kita secara filosofi gitu ya, secara filosofi kita nanti dalam melakukan penelitian gitu. Nah, di sini itu ada banyak ya, ada positivis, ada realism, pragmatis, interpretivism. Kalau misalnya di bahasa Indonesiain, positivis itu dia tipenya itu biasanya lebih kuantitatif gitu ya. Jadi dia biasanya membangun hipotesis gitu ya, dia membangun hipotesis terus dia melihat berdasarkan apa sih namanya, berdasarkan kenyataan gitu. Nah, kalau pragmatis itu biasa dia rata-rata yang mixed method. Kalau interpretivis itu dia biasanya apa namanya? Biasanya itu dia yang lebih kualitatif gitu. Nah, di sini tuh jenisnya banyak, teman-teman. Kalau misalnya ini ada metodenya ya, ada yang pakai survei, ada yang case study, ada action research gitu. Dan di sini tuh semuanya sangat acceptable ya, baik itu kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, tadi pertanyaannya itu kan terkait dengan Scopus ya, kualitatif. Kualitatif itu kualitatif itu bukan metode yang mudah ya sebetulnya gitu. Kalau misalnya kita betul-betul memahami kualitatif, kualitatif itu bahkan sebetulnya lebih unik gitu dibandingkan dengan kuantitatif gitu. Jadi Mari Pak. kualitatif itu dia nggak apa namanya, tidak semudah tidak semudah yang dibayangkan lah gitu. Mungkin kalau misalnya kita cek di Simago aja ya. Jadi di Simago itu dia banyak jurnal yang memang khusus kualitatif. Nah, kalau misalnya jurnal paper teman-teman misalnya ada yang ditolak karena papernya kualitatif, mungkin jangan-jangan scope jurnalnya itu memang dia nggak suka paper kualitatif, dia sukanya kuantitatif, kan ada gitu ya. Misalnya kita daftar ke IEEE gitu yang udah jelas-jelas dia sukanya yang engineering atau enggak modeling atau enggak kuantitatif, tapi kita daftar kualitatif di dalam IEEE, lalu kita berasumsi oh kalau paper kualitatif itu nggak disukai gitu ya untuk di Scopus. Nah, itu jangan-jangan scope kita yang salah untuk milih jurnal gitu. Jadi masing-masing metode itu dia udah punya pasar masing-masing gitu, termasuk di dalam Scopus. Nah, kita tulis aja kualitatif gitu ya. Nih, ini kualitatif itu sangat banyak. Contohnya tadi misalnya Scopus gitu ya, ini sekelas. Sage, bahkan dia bikin jurnal untuk kualitatif sendiri. Dan kualitatif itu banyak jenisnya, mulai dari grounded research, etnografi, terus participatory action research, terus ada lagi action research aja, terus ada juga lagi namanya fenomenologi. Ada banyak deh pokoknya namanya itu ya kalau kualitatif, dan itu masing-masing itu dia berdasarkan
cara si peneliti itu untuk melihat atau memandang suatu masalah. Kalau misalnya fenomenologi itu biasanya dia berdasarkan experience. Jadi misalnya temanya itu apa sih yang bikin orang itu tidak betah dalam suatu perusahaan. Nah, itu biasanya lebih ke fenomenologi gitu ya, karena dia lebih berdasarkan pengalaman gitu. Nah, di sini contohnya yang kualitatif itu dia sangat banyak pasarnya. Jadi ketika teman-teman memilih metode itu nggak ada metode mana yang lebih kuat, cuman mungkin ketika ditolak di Scopus itu jangan-jangan memang keterbaruannya rendah karena memang biasanya yang jadi perhitungan itu adalah keterbaruan, lalu generalisasinya. Jadi misalnya dilakukan penelitiannya di Bandung gitu ya. Bukan karena kualitatifnya gitu. Jadi penelitiannya di Bandung, oh si reviewernya nggak baca, kayaknya kalau misalnya cuman gini aja kurang berimpact deh gitu untuk jurnal saya. Jadi banyak faktor dan biasanya bukan karena metode gitu masalahnya gitu, tapi masalahnya itu karena generalisasinya atau skopnya terlalu sempit, keterbaruannya rendah, atau cara penulisan yang kurang bagus atau tidak sesuai skop gitu. Jadi banyak yang menjadi perhitungan gitu ya ketika jurnal ditolak. Gitu sih penjelasannya. Semoga jelas ya. Oke, dari Mas Iya ada lagi nggak ya? Nggak ada, tapi kita lagi nunggu apa namanya, nunggu absensi sebenarnya Oh, ya. no absensi. Ada kayaknya ada kendala nih absensinya bentar ya. Apa namanya? Jadi mungkin bukit teman-teman kita punya waktu sampai 20.30. Jadi sambil nunggu absensi, boleh kalau misalkan ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Oke, mungkin ini aku sambil jawab lagi ya. Tadi ada yang bertanya dari Ria Rizky ya. Itu terkait dengan ranah manajemen supaya bisa tembus Q1 dan Q2. Eh, jadi gini, untuk bisa tembus Scopus itu kita bukan cuman belajar mengenai topik kita, bukan cuman belajar mengenai metode kita ya, tapi kita betul-betul harus paham proses end to end-nya gitu ya. Proses end to end itu mulai dari proses papernya, novelty-nya, terus kayak paper siapa sih yang mirip punya kayak kita gitu ya. Jadi banyak gitu yang ininya ya, apa namanya, prosesnya itu banyak gitu yang harus kita lihat. Nah, contohnya di sini tadi, oke, ini saya mau nunjukin ya teman-teman. Jadi tidak ada materi atau misalnya tidak ada topik yang marginal gitu ya kalau di Scopus ya, mungkin bahasa awamnya seperti itu. Jadi ketika kita milih Scopus gitu itu tuh sangat banyak gitu lahannya buat kita gitu. Contohnya ini saya tulis aja ya, misalnya terkait dengan sustainable tourism gitu ya. Kita carilah paper yang bisnis manajemen. Paper bisnis manajemen, jurnal bisnis manajemen itu sangat banyak. Contohnya ini saya limit mengenai sustainable tourism. Lalu ini saya coba cek ya untuk jurnal bisnis manajemennya apa aja. Nah, teman-teman tuh bisa cari untuk ini ya, untuk jurnal bisnis manajemen itu bisa pakai Scopus atau misalnya langsung di Simago juga bisa gitu. Nah, ini untuk jurnalnya bisa lihat di sini. Nah, gitu. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang menerima paper terkait dengan tourism dan juga bisnis manajemen. Jadi, sebanyak ini teman-teman. Jadi, nggak ada yang namanya jurnal apa ya, jadi gak ada yang namanya ketika bikin paper itu apa ya, ketika bikin paper tuh berkecil hati, gak ada lahannya tuh gak ada gitu, berarti kitanya yang kurang mencari untuk apa ya, probability kita bisa diterima, kurang lebih itu sih gitu. Semoga jelas. Terus ini saya oke, sebelum ini ya Kak Filah ya mengenai apply PhD dan juga Riskpro ya gitu. Misalnya ini deh, misalnya teman-teman itu, oke,
Jadi untuk apply PhD itu ya teman-teman untuk di luar negeri itu dia biasanya bisa juga pakai open hiring ya. Contohnya gini. Contohnya ini di Norway karena kebetulan teman saya ada di sana. Itu dia pakai metode open hiring seperti ini. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kadang dia tuh pasang di Glassdoor bahkan. Jadi pasang di ini ya di Jubel atau misalnya di yang memang job apa namanya job vacancy gitu dan di mana PhD position ini ya tentunya pasti perlu proposal gitu ya perlu proposal perlu pendekatan untuk si ininya juga misalnya si profesornya siapa gitu ya calon promotornya siapa gitu nah jadi kalau yang di luar negeri itu enak sebetulnya dia kadang beberapa jadi di luar ini ya di luar apa namanya di luar beasiswa itu dia banyak yang mungkin ini pengetahuan baru juga mungkin ya karena saya juga baru tahu kurang lebih tahun lalu adanya skema ini. Jadi skema ini itu cukup banyak ditawarkan dari luar negeri dan negaranya juga bisa diganti-ganti. Jadi ada beribu macam cara gitu ya untuk kita bisa PhD. Jadi tidak harus menunggu gelombang beasiswa. Jadi melalui job Glassdoor seperti ini itu juga bisa kita lakukan gitu. Nah, untuk research proposal itu biasanya ya kalau misalnya saya lihat teman saya yang misalnya apply PhD itu dia lebih kayak cari dulu siapa dosennya, terus penelitiannya apa, terus soft approach, misalnya diajak meeting, barulah kita bikin research proposal. Atau kalau misalnya udah ada preliminary itu bisa kayak di attach di body email, tapi bukan full proposal ya gitu. Kurang lebih itu. Lalu ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Mas Idam terkait dengan double degree program itu dia ada di Milis sih, ada di Milis atau di website atau misalnya kalau Mas Idam dari SBM kan ya, itu bisa aktif tanya ke Bu Anjar atau misalnya ke staf akademik lainnya. Itu tapi biasanya itu dia di biasanya ada di grup ini ya, ada di grup alumni gitu itu dia biasanya ada atau di Milis SBM ITB. Oke, ini satu lagi dari Edsel itu S2, S3 fast track. Kayaknya sih belum lihat, tapi kalau nggak salah tuh waktu itu ada deh dari Dubai lowongannya kayak apa namanya PhD fast track. Saya belum pernah nyari sih, nggak tahu ya coba mungkin ada. Oke. Jarang sih kayaknya, jarang. Jadi banyaknya yang PhD kalau fast track berarti dari kampusnya, biasanya gitu sih, gitu. Oke, terima kasih Mbak Agria. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi diskusi pada malam ini, kita berfoto dulu. Jadi mungkin teman-teman yang bisa buka kamera atau on cam, tolong dibuka kameranya. Kita akan apa namanya akan berfoto. Jadi mungkin saya tunggu sampai 20-28 ya untuk on cam ya. Jadi teman-teman yang sudah ini boleh dirapi-rapihin dulu, silahkan. Oke, sepertinya sudah. Jadi saya langsung apa namanya akan ambil foto. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk satu. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih semuanya, teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang sudah bertanya. Alhamdulillah sudah apa ya, sangat interaktif sesinya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengejar impiannya untuk studi PhD atau doktoral gitu ya, baik dalam dan luar negeri. Tadi banyak sekali insight yang menarik mengenai fast track PhD, mengenai apa namanya PhD double degree di SBM ITB khususnya di apa namanya DSM dan Coventry University dan juga banyak apa namanya PhD di luar negeri juga. Dan semoga apa namanya insight mengenai pembuatan riset proposal ini bisa apa namanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan kepada seluruh teman-teman yang sudah semangat malam ini. Oke. Terima kasih Mbak Agnia, Mas Ika. Terima kasih Mbak. Oke, jangan Tunggu acara bosan-bosan ya. berikutnya. Iya, jangan bosan-bosan untuk hadir di CDF berikutnya. Nanti kita akan ada terdekat di tanggal 13 Juni nanti setelah Lebaran. Oke.